Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya, bisa dikatakan dimulai pertanggal 25 ya, bisa dikatakan hari Sabtu ya, sampai 1 minggu ke depan lah, intinya seperti itu ya. Mulai sekarang kan hari Jumat ya, kalian hitung sendiri, yang jelas sampai tanggal 31 sampai habis bulan Maret ya, itu ya. Terus saya akan mengasih tema ya, nanti akan saya menarik ya, istilahnya itu saya akan menarik komplit ya, menarik istilahnya itu komplit itu saya akan menarik zodiak ya, saya akan tarik energi zodiaknya. Terus saya juga akan menarik dari unsur shio, saya akan menarik dari unsur tanggal lahir ya, saya akan menarik dari unsur weton ya. Masing-masing bisa dikatakan ada 5 sobat ya. Zodiak 5 saya akan tarik energinya sekaligus, terus shio-nya 5, tanggal lahir 5, dan weton 5. Itu akan saya tarik ya. Itu secara tarikan energi ya. Semoga bisa dipahami dulu yang ini sobat ya, biar tidak bingung. Sekali lagi lima-limanya ataupun komplit akan saya tarik. Nah, terus setelah saya tarik ya, itu nanti saya akan mencoba untuk apa ya, istilahnya itu mencari petunjuk lah ya, ataupun mencari kode-kode ataupun sinyal-sinyal ya, dengan cara penerawangan juga. Kira-kira nanti apa ya, bisa dikatakan setiap zodiak ya, itu kan ada 5 ya. Setiap zodiak ini bisa saja keberkahannya itu berbeda-beda. Nah, gitu loh ya. Mungkin yang energi pertama ataupun kartu pertama ketika saya buka nanti, ya bisa saja kalian nanti dihantam rezeki ya. Nah, terus nanti saya lanjut ya, di kartu kedua bisa saja kalian nanti apa ya, istilahnya itu diloloskan dari hutang piutang. Terus nomor ketiga bisa saja kalian nanti akan bisa membeli barang-barang mewah. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Sekali lagi setiap apa ya, setiap tarikan kartu ataupun setiap pembukaan ataupun pembacaan nantinya itu beda-beda keberkahannya. Jadi tidak selalu sama. Kan biasanya saya membuat tradingan itu kan selalu sama. Ketika saya membuatkan tema akan dihantam rezeki besar, itu semua lima-limanya akan dihantam rezeki besar. Nah, kali ini tidak ya. Kali ini setiap zodiak ataupun setiap tarikan energi kartu pertama itu beda ya. Jadi tidak harus sama masalah keberkahan. Ya, semoga bisa dipahami sekali lagi ya. Ketika mungkin kalian bingung bagaimana sih kasus apa, bagaimana sih apa pengertiannya Mas Dani ini seperti apa ya? Silakan ditonton, jangan di-skip. Ya sobat ya, sekali lagi silakan ditonton, jangan di-skip agar kalian bisa memahami maksud saya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kalian skip ya kalian tidak mengerti maksud saya, artinya kalian komennya yang tidak akhirnya. Kan seperti itu ya. Jadi ya. Oke ya, yang poin selanjutnya tetap saya mengatakan apapun uploadan terbaru saya ataupun readingan terbaru saya bersifat prediksi, juga terawang, dan tidak kalah pentingnya bersifat general reading, artinya energinya itu luas, mengacak sobat ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya, aminkan, syukur alhamdulillah ya, karena ucapan adalah doa, aminkan ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi karena kan ini kan luas tarikannya, mengacak sobat. Saya tidak tahu nama kalian dan data kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin ada suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Nah, kan seperti itu agar saya bisa mengetahui nama kalian dan data kalian. Sehingga saya bisa menembak tepat sasaran sehingga kalian juga mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian. Karena sudah banyak sekali ya sering saya mengatakan dari sahabat kita yang dari luar negeri ya, ataupun yang dari Indonesia, yang dari Brunei, Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Kanada, itu ada semua yang sudah konsultasi ya. Sama ketika mungkin mereka adanya suatu apa ya, adanya suatu penutupan-penutupan ya alhamdulillah, mereka juga adanya suatu ingin dibukakan auranya, kan kira-kira seperti itu sobatnya. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya. Tetap apapun itu ya kita harus selalu apa, selalu bersabar ya, jangan menjadi seorang yang emosian sobat, apalagi ini di bulan suci Ramadan ya. Semoga apa ya, kita dikuatkan ya, jangan sampai kita gagal di pertengahannya gitu loh. Maksud saya itu gagal di pertengahan itu jangan sampai mungkin siang ataupun belum waktunya berbuka kita tidak kuat, jangan seperti itu ya sobat. Kalau bisa ditahan ya, kalau bisa ditahan ya kuatkan sampai kita berbuka puasa. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Istilahnya itu saya selalu terus ada yang suatu keberkahan-keberkahan di bulan
suci Ramadan. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekarang kita akan mulai, saya akan menarik suatu energinya satu persatu sesuai apa yang sudah saya, bicarakan. Oke sobat ya, langsung saja saya akan, menarik untuk energi orangnya dulu ya. Silakan ditonton sobat, jangan di-skip ya, agar tidak salah untuk memahami ya. Alhamdulillah ya sudah saya tarik energinya, sekarang langsung saya shuffle sobat. Iya, alhamdulillah ya saya sudah menarik 5 energi ya dari bisa dikatakan sebagai clue sobat ya ataupun sebagai, tarikan energi mungkin karakter akan bisa mengena di sini ya ataupun sifatnya. Intinya, apa ya, bisa dikatakan 5 kartu ini saya akan membacakan clue-nya seperti biasa ya dari energi kalian mungkin, ketika itu resonate ya kemungkinan besar akan cocok sama kalian, mengena sama kalian kan kira-kira seperti itu ya. Iya, sekarang saya akan langsung ya untuk menarik, zodiaknya. Saya tarik semua sobat ya, biar nggak satu persatu, saya tarik semua nanti tinggal membacanya saja ya. Jadi harap bersabar ya.
Sekarang untuk, ini sekarang untuk kartu shio-nya sobat ya. Oke ya, shio sudah, maaf zodiak sudah, shio sudah, sekarang masuk, tarikan di tanggal lahir. Alhamdulillah sobat ya, oke ya, sudah saya tarik semua ya, nanti masalah weton itu akan saya menggunakan sistem terawang sobat. Oke langsung saja ya, kita buka untuk clue yang pertama, energinya seperti apa orang tersebut ya. Ini, untuk clue ataupun energi orang yang pertama, ini kartu yang pertama muncul Depul ya sobat ya, ini kartu utamanya muncul Depul ya. Terus, dikonfirmasi sama kartu The Star, ini kartu konfirmnya ya. Sekali lagi untuk energi ataupun clue, energi orang yang pertama. Sekali lagi ada The Star ya ini ya kartu konfirmnya. Oke, ini kalau saya tangkap, bisa dikatakan, orang pertama ini ataupun energi yang ketarik ya, ataupun yang ketangkap di kartu yang pertama di kartu energi yang pertama ini bisa dikatakan Depul, yang di mana saya menangkap orang ini bisa dikatakan, apa ya, rada sedikit keras ya, gitu loh. Kalau mengenai keyakinan ya, mengenai prinsip itu kelihatannya sulit sulit untuk diubah, kira-kira seperti itu ya orang ini ya. Terus, jikapun dinasihati ataupun diintervensi ya, itu biasanya sulit orang ini ya.
juga, ketika dia mungkin sulit untuk dinasihatin ataupun sulit untuk diintervensi maksud saya. Nah, orang ini kalau saya tangkap energinya, ya tidak jarang orang ini juga apa ya, bisa dikatakan, adanya suatu keterperosokan, terkadang dia terjatuh juga gitu loh ya. Meskipun dia, apa ya, bisa dikatakan percaya dengan hatinya sendiri, percaya dengan keyakinannya sendiri, apa yang sudah diyakini itu dia memastikan akan tepat 100%, ya tidak begitu juga. Nyatanya orang ini ya sering juga istilahnya itu jatuh bangun, bisa dikatakan sering juga terperosok ke dalam suatu permasalahan-permasalahan, ya terutama di seputar keuangan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, saran saya ya, mungkin ketika saya mengatakan ini energinya resonate sama kalian, ya alangkah baiknya, apa ya, bisa dikatakan harus dirubah lah ya, harus sedikit diturunkan masalah egois ataupun, jangan terlalu, apa ya, istilahnya itu jangan terlalu 100% mempercayai bahwa diri kita itu pasti betul, bahwa orang lain ataupun nasihat orang lain itu pasti salah, ya tidak boleh begitu ya. Kalau, menurut saran saran saya, ya tidak ada salahnya kita mendengarkan, orang lain ketika mungkin itu baik, kan seperti itu. Yang penting kita sendiri harus mempunyai filter sobat ya, sebagai penyaring mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah itu perlunya kan seperti itu. Jadi, jangan terlalu memaksakan diri untuk yakin bahwa kita benar dan orang lain itu kurang tepat. Nah, jangan seperti itu sobat ya, itu ya. Tapi kalau saya menangkap juga di sini, orang ini juga penuh dengan kebaikan ya, kira-kira seperti itu. Biarpun dia mempunyai sifat yang rada keras, seperti yang saya katakan tadi, orang ini apa ya, bisa dikatakan ya juga tidak tegaan gitu loh ya, tegaan juga apa ya, mudah dibohongin ya, kira-kira orang ini seperti itu kalau saya tangkap energinya. Dia tidak tegaan dan mudah dibohongi ya. Mungkin gini, mungkin ketika ada teman ataupun orang yang mengenal dia ya, dia itu contohnya, seseorang itu menjual apa ya, menjual, dagangan lah, entah dagangan apa itu, ini sebagai contoh ya misalnya, terus ditawarkan sama orang ini, ya. Nah orang ini nih mudah dibohongin, dia bilang baik, kualitasnya baik, bla 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 bla. Nah orang ini mudah percaya gitu loh, dan ya itu tadi mudah percaya tidak tegaan, ujuk-ujuk langsung dia beli, tanpa memang benar-benar tahu bagaimana kondisi, barang dagangan tersebut. Nah, itu ya. Jadi bisa dikatakan itu juga sih, apa ya, bisa dikatakan menjadi nilai plus juga gitu loh. Karena, di mana-mana ketika mungkin dia dibohongin ya itu akan membawa nilai kepositifan buat dia. Ya kira-kira seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Artinya ya pasti ada hubungan, pasti ada hukum imbal balik ya. Ketika orang ini dirugikan tanpa salah, ya pasti akan menghantam dia, akan menuai kebaikan. Nah, kan seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Star sobat ya. Tadi saya mengatakan konfirmnya ada kartu The Star ya di sini ya. Ini artinya apa? Artinya, harapan tinggi ya, terus, keyakinan tinggi akan keberhasilan ya, terus akan pencapaian sesuatu terutama di masalah seputar keuangan. Di sini kelihatannya akan terrealisasi orang ini ya, gitu loh ya. Terrealisasi sekali karena saya menangkap juga, dia juga istilahnya itu pekerja berat sih ya. Istilahnya itu pekerja berat, pekerja keras ya, dia selalu ingin apa yang sudah diimpikan itu bisa dicapainya, terutama ingin memajukan seputar keuangan. Ini kalau saya tangkap energinya luar biasa ya orang ini ya. Oh ya bisa dikatakan orang ini sebagai pemburu dolar lah, kira-kira seperti itu. Meskipun saya tadi mengatakan ya juga, kerap ya ataupun acap kali ataupun tidak jarang juga dia terperosot gitu loh. Artinya kalau masalah untung dan rugi tentang pekerjaan, ya dia juga istilahnya itu mendapatkan seperti itu. Nah gitu loh ya. Jadi tidak melulu untung terus orang ini gitu loh. Biarpun meskipun, dia selalu percaya dengan dirinya sendiri, terkadang dia juga terjatuh ya. Terkadang keuangannya itu sangat turun, sangat drastis, terkadang dia mempunyai keuangan. Nah, istilahnya itu, dengan ketidakstabilannya itu, dalam kesimpulannya dia ingin, apa ya, ingin menyetabilkan gitu loh ya, ingin menyetabilkan mungkin bagi dia ya, bagi orang ini ketika uang saya pokoknya cukup lah, saya tidak mau terlalu berlebih, yang penting uang saya cukup, itu saya senang. Dalam arti, cukup itu bukan 1, 2 hari, tetapi selamanya. Nah itu yang dikehendaki orang ini Sobat ya. Jadi bisa dipahami ya.
Kalau saya menangkap sih seperti itu. Jadi masalah keuangan, masalah dia pekerja berat itu seringkali dia juga jatuh bangun gitu loh ya. Terkadang mengalami minus yang berlebihan, terkadang mengalami pemasukan yang berlebihan. Cuman di sini orang ini, prinsipnya saya tidak ingin terlalu, apa ya, mungkin tidak ingin terlalu kaya harta, gitu loh. Yang penting bagi dia cukup tapi itu untuk selamanya. Bisa dikatakan jangka waktunya itu agak panjang. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Ya itu tadi ya, balik ya, ketika dia memang seringkali dibohongin ya, terus, dia juga tidak tegaan, itu kan saya tadi mengatakan ya, mengatakan akan dihantam sebuah hukum timbal balik juga, dia merasakan hukum kebaikan. Karena akan merasa ya mungkin, dibodohin sama orang lain kan seperti itu. Dan juga, di sini dia mempunyai prinsip akan keyakinan yang kuat bahwa, apa yang sedang diimpikan mungkin kestabilan, itu dia meyakinkan akan bisa berhasil karena saya tadi juga mengatakan, eee di sini kelihatannya orang ini pekerja berat gitu ya, tanpa menyerah. Biarpun jatuh bangun dia tetap berusaha. Nah, maka itu dia sering juga istilahnya itu, didatangi suatu keberuntungan-keberuntungan. Ya semoga kali ini, istilahnya itu sampai batas waktu bulan Maret ini, energi orang ini semoga dihantam sebuah, apa, kerezekian yang besar ya, dan terus istilahnya itu diselamatkan, bukan diselamatkan ya, kalau saya kalau saya, apa ya, seperti, di awal ya, apa, di ucapan saya yang awal tadi, temalah kira-kira seperti itu ya. Ini kelihatannya bukan diloloskan masalah hutang piutang, mungkin di sini lebih, apa ya, lebih dominan aura aura pengasihannya itu muncul dengan sendirinya. Ya semua itu mungkin, Sang Maha Kuasa lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ya, orang ini nantinya bakal dihantam suatu kerezekian yang kuat ya, ataupun dihantam kerezekian yang besar, juga aura pengasihannya itu tiba-tiba memancar. Nah, jadi semisal mungkin ada orang yang mau jahat, jadi tidak tega. Ada semisal mungkin ada suatu hubungan pinjam hutang piutang ya. Nah itu, istilahnya tuh orang yang menagih itu nanti mungkin, apa ya, bisa dikatakan merasa kasihan. Jadi bisa dikasih batas waktu, nah bisa mundur lagi tanpa, si penagih ini tanpa marah-marah. Nah itu ya, sekali lagi ya, untuk energi orang ini istilahnya tuh diberi keberuntungan, yaitu tadi dihantam rezeki besar sama mungkin, kalau saya menangkap di sini auranya akan lebih terbuka ya, itu ya. Sekarang kita lihat untuk, zodiak sama sionya ya. Zodiak, sio, sama tanggal lahir sobatnya. Oke. Di sini, kalian yang mempunyai zodiak Scorpio ya. Nih ya kalian ya. Ini kalau dilihat dari zodiaknya, kalian yang mempunyai zodiak Scorpio ini masuk ya, zodiak Scorpio ya. Ini masuk ya sini. Terus kalau dilihat, seputar sionya, di sini selamat ya. Kalian yang mempunyai sio snack ataupun sio ular ya. Ini ya. Ini kalian masuk ya. Sekarang tanggal lahirnya. Di sini kalian yang mempunyai tanggal lahir 18 ya. Ini masuk ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi masalah wetonnya sobat ya. Oke. Oke sobat ya, saya bisa menangkap di sini kelihatannya Rabu Legi ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai wetonnya itu weton Rabu Legi ya. Jadi bisa dipahami sobat ya. Jadi, tetap ya seperti biasa ya, ketika mungkin zodiak kalian cocok ya, nah kalian terus masalah sio tidak cocok, ya ikuti zodiak saja. Sama ketika sio kalian cocok, ya terus zodiaknya tidak cocok, ya ikuti sio aja. Ketika tanggal lahirnya kalian cocok, di sini muncul 18 tapi, zodiak sama sio tidak cocok, ya ikuti tanggal lahirnya saja. Sama ya, sekali lagi ketika wetonnya sudah saya katakan barusan Rabu Legi, itu cocok sama kalian. Nah, terus masalah tanggal, masalah sio, masalah zodiak tidak cocok, ya tidak masalah ikuti, wetonnya saja.
Nah, kira-kira seperti itu ya, semoga bisa dipahami sobat ya, karena ini saya akan mendeteksi mungkin akan adanya suatu, apa ya, suatu hidayah ataupun keberkahan, seseorang itu kan berbeda-beda. Nah, sekali lagi untuk yang poin energi pertama ini kelihatannya akan diuntungkan ya, seputar dihantam kerezekian yang besar, sama istilahnya tuh aura pengasihannya itu terpancar dengan sendirinya. Ya jelas semua itu atas izin Sang Maha Kuasa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sekali lagi ya, karena setiap energi ini nanti keberkahannya itu saya akan mencoba memprediksikan itu akan berbeda-beda ya. Jadi tidak melulu sama. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Oke ya sobat ya, sekarang kita tarik untuk energi yang kedua. Di sini untuk energi orang yang kedua, kartu utamanya muncul 7 Pentacles ya sobat ya, itu ya, seseorang sedang melihat tumbuhan 7 koin, terus dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat, ada seseorang sambil menyerang ya, 5 tongkat ya, adanya suatu konflik lah. Ini kalau saya tangkap bisa dikatakan orang ini selalu adanya renungan sobat ya, selalu adanya renungan ya, kapan dia berharap akan adanya suatu kesejahteraan dalam hidup. Ini kalau saya menangkap seperti itu ya, di kartu utamanya ya. Dia selalu mencoba merenung, bisa dikatakan siang malam ya, dia selalu berpikir ya, padahal di sini dia sudah merasa bekerja keras tetapi masih belum ada hasil, gitu loh. Cuman saya menangkap di sini ada suatu energi, eee keyakinan ataupun keteguhan yang kuat di sini. Artinya apa? Artinya dia tetap yakin dan berteguh, itu dia tidak mudah menyerah ya. Betapapun sulitnya hidup kalau saya tangkap energinya, dan istilahnya itu masalah keberhasilan, masalah kesuksesan, masalah pencapaian target itu biarpun belum menghantam dirinya, dia tetap mempunyai keteguhan, yaitu tadi selalu ingin berjuang keras ya. Biarpun ya, sekali lagi, biarpun dia serasa hari-hari tertentu ataupun dalam kehidupannya itu sering berpikir ya, sering merenung, sering adanya suatu kefokusan bagaimana agar cepat mendapatkan kestabilan dalam hidup. Intinya dia menginginkan kestabilan dalam hidup di sini ya. Itu nanti saya akan mendeteksi ya di akhir segmen ya. Oke ya. Jadi jelas ya, jadi bisa dikatakan orang ini penuh renungan, penuh pemikiran, dan juga mempunyai keyakinan dan keteguhan hati. Dia tidak mau menyerah. Mungkin ketika dia sudah bekerja keras kok tidak ada hasil, dia tidak memikirkan seperti itu. Yang penting dia kerja keras dulu ya, sampai benar-benar memang hasilnya itu menghantam dia. Jadi dia tipikalnya tidak pantang menyerah biarpun dilanda kesulitan, seperti yang saya katakan barusan, biarpun dia ini dilanda kesulitan ya. Jadi tetap adanya suatu perjuangan. Terus tadi saya mengatakan kartu konfliknya ada 5 tongkat ya, saling menyerang ya. Bisa dikatakan orang ini juga selalu dimusuhi gitu loh ya. Mungkin dimusuhi itu bukan berarti secara fisik dipukul atau apa, tidak ya. Kalau saya menangkap di sini ya, mungkin dari keluarganya ataupun orang-orang sekitar ya yang mengenal dia ya, mungkin di kampungnya dia itu dalam arti dimusuhi itu selalu selalu merendahkan dia gitu loh ya. Mungkin secara omongan ataupun secara apalah, yang jelas eee, yang jelas dia selalu dibuat bahan omongan lah, dimusuhi gitu loh. Ya, mungkin ketika orang orang ini sulit ya, masalah sulit ekonomi ataupun sulit apa. Nah, di sini dia dia sering dijadikan bahan omongan gitu loh. Mungkin akan selalu dirasani ya, dirasani tetangga gitu loh. Cuman dia di sini energinya tertangkap cuek gitu loh ya. Mungkin mungkin dia sendiri ketika mau melawan, mungkin kalau saya menangkap energinya ya mungkin mempunyai perasaan tidak berdaya lah gitu loh ya. Jadi dia merasa ya lebih baik dia cuek, memang sudah tidak punya gimana lagi. Nah itu yang saya maksud ya. Bukan berarti tidak berdaya itu dia lemah secara fisik, bukan seperti itu, tetapi dia mungkin berpikir panjang. Ketika saya ladenin ya, saya orang nggak punya, ya nanti kalah lah di bidang apapun. Nah, apalagi sampai menyangkut hukum, akan seperti itu. Jadi orang ini tipikalnya tidak mau meladenin lah. Itu juga menjadi sebuah kepositifan bagi orang ini ya, sobat ya, gitu loh. Jadi sembari dia bersabar, mempunyai keteguhan hati, tetap berjuang, biarpun belum merasakan hasilnya, biarpun dihantam suatu permasalahan juga ya, sering dibuat bahan omongan ataupun dirasani, apapun itu, dia selalu diam, dia istilahnya tidak menghiraukan ya. Dia tetap
maunya tuh bekerja keras karena dia mempunyai prinsip itu tadi ya, dia tidak mau ngurusin orang lain, ya gitu loh. Mungkin dia juga merasakan ketika menjadi orang yang tidak punya itu ya memang berat gitu loh, ya terkadang berat gitu loh. Ya dijadikan bahan omongan, ya sering difitnah orang, kan kebanyakan seperti itu Sobat, gitu loh. Ini persis apa, ibaratnya persis ya, yang saya tangkap tadi seperti itu, saya melihat, secara terowongan juga seperti itu energinya, ya gitu. Jadi ya istilahnya itu seringlah, dibuat sulit ya biarpun sama tetangga, biasanya kan ada gitu loh, biarpun tidak semua, ya. Ya sekarang kita lihat untuk masalah, keberuntungan ya, keberuntungan orang ini melalui zodiak, juga sio, juga tanggal lahirnya ya. Oke, kita lihat untuk, masalah sionya dulu, maaf, untuk zodiaknya dulu ya. Ini yang akan beruntung ya, nanti saya akan deteksi yang terakhir ya. Di sini ada zodiak Capricorn ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiaknya zodiak Capricorn, kalian diuntungkan ya di sini. Terus masalah sionya di sini ada Shio Monkey. Ya, kalian diuntungkan. Ini kalian yang punya Shio Monkey, kalian diuntungkan. Terus ini ada tanggal lahir yang beruntung, tanggal lahir 9 ya. Tuh, kalian punya tanggal lahir 9. Sekarang saya akan mencoba mendeteksi wetonnya Sobat ya. Iya. Ini kalau saya tangkap di sini ya, lihatnya di sini, keberuntungan yang akan datang sama kalian ya. Sekali lagi saya tadi mengatakan itu akan berbeda-beda. Ini kelihatannya kalian akan apa ya, bisa dikatakan akan diloloskan dari hutang piutang juga ya di sini. Terus bisa dikatakan kalian akan bisa membeli barang berharga ya untuk yang energi yang kedua ya. Sekali lagi saya mendeteksi ini mungkin akan berbeda-beda, tidak selalu sama keberuntungannya. Ya sekali lagi ini sekali lagi diloloskan dari hutang piutang ya yang energi kedua ini ya. Diloloskan dari hutang piutang, pokoknya mungkin ya mungkin dapat pemasukan dari mana entah, yang penting kalian bisa istilahnya itu bisa nyaur ketika kalian punya utang. Biarpun tidak langsung apa lunas, ya mungkin sedikit-sedikit ataupun separuh dulu kalian akan bisa ngangsur lah, kira-kira seperti itu. Dan akan bisa membeli barang berharga ya untuk yang tarikan energi kedua ya. Untuk wetonnya Sobat ya, di sini saya tadi menangkap ya, di sini saya menangkap kalian yang mempunyai weton Kamis Kliwon, ya sekali lagi Kamis Kliwon untuk wetonnya ya. Ya sudah bisa dipahami ya. Sekarang kita coba untuk kartu yang ketiga. Oke. Di sini kartu utamanya ada The Devil ya. Ini, sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 tongkat, 8 tertancap, 1 tongkat masih, dipegang sama orang ini, kelihatannya, barusan ada suatu peristiwa ya, konflik ya. Ini kalau saya tangkap ya, di energi yang ketiga di sini bisa diartikan ada The Devil ya. Saya merasakan di sini orang ini selalu dihantam sebuah permasalahan dan itu murni bukan dari dirinya sendiri ya, bukan murni dari dirinya sendiri ataupun murni dari keluarganya sendiri. Yang jelas di sini ada, berhubungan ataupun ada campur tangan, pihak ketiga ataupun orang toksik yang sengaja membuat kacau ya di dalam kehidupan kalian, entah bisa kacau asmara, entah keuangan dan lain-lain. Di sini kelihatannya seperti itu ya, gitu loh. Jadi jelas di sini ada suatu energi yang kuat yang akan membuat, orang ini kacau energinya ya, gitu. Kalau saya menangkap sih, orang ini bisa bisa dikatakan ya yang diserang ini bisa dikatakan padahal dia suka menolong ya, kalau saya menangkap di sini dia tidak, ibaratnya itu dia tidak mau jelek lah sama orang lain, terutama sama tetangganya mungkin ya. Dia tidak mau adanya suatu mungkin apa ya, konflik ataupun jelek hati sama tetangganya, buruk sangka sama tetangganya. Dia tidak mau, cuman dia, selalu dimusuhi karena dengan suatu ada, kalau saya menangkap sih dari masalah kerjaan sih lancar gitu loh ya, cukup lancar biarpun dia, tidak kaya-kaya amat ya gitu loh ya, tidak kaya harta terlalu tinggi. Cuman saya menangkap di sini ya orangnya itu orang punya lah gitu loh ya. Nah, maka dari itu, banyak mungkin orang-orang yang mengenal dia itu iri ya. Jadi istilahnya itu kok lancar, masalah sandang pangannya itu kok lancar. Nah, jadi banyak dimusuhi. Kan kira-kira seperti itu. Kalau saya menangkap sih energinya seperti itu. Jadi dia sengaja dikirimi suatu energi The Devil mencoba untuk menyumbat ya,
menembak energi the devil ini mencoba untuk menyumbat, ya biar banyak sendatan, ya biar tersumbat rezekinya, biar, tidak bisa lancar mengalir lagi, itu ya. Ini energinya benar-benar luar biasa cepat kuat ya, karena, terbukti sama adanya, 9 tongkat ya, saya tadi mengatakan 8 tertancap, 1 tongkat masih dipegangi ya. Nah ini ya, akhirnya apa, ketika dia dihantam sebuah unsur black magic, di sini kelihatannya dia mampu bertahan, cuman dia merasa kesulitan di sini gitu loh ya. Nah sekali lagi ya, dia tuh memang bertahan ya, cuman kesulitan dalam arti gini ya, ketika saya, apa ya, istilahnya itu di dalam kehidupan saya itu merasakan kepahitan ataupun merasakan minus ya, sudah istilahnya itu yang lancar, yang kemarin lancar tidak banyak sendatan, sekarang kok banyak sendatan, banyak kepahitan. Nah, orang ini bisa dikatakan bisa menutup diri ya. Jadi tidak mau istilahnya itu terlalu mencolok untuk dilihat orang bahwa dia itu, akhir-akhir ini mengalami suatu kesulitan ya. Kalau saya menangkap sih, energinya saya memahami apa yang dimaksud orang ini. Dalam arti gini ya, ketika mungkin saya merasa katakanlah sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dia tidak mau menunjukkan sama orang ya, gitu loh. Jadi biarlah dia sendiri yang tahu ya, biarlah dia sendiri yang merasakan kesedihan, yang merasakan kepahitan dalam hidup, dia tidak mau orang lain itu tahu. Mungkin bagi dia biar apa ya, biar tidak terlalu diserang gitu loh ya, orang ini. Jadi bisa menutupi sebuah kerahasiaan biarpun dia sulit ya, biarpun dia sulit dalam kehidupan, secara ekonomi, secara finansial karena itu tadi ya, semula 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 dia lancar ya, kok tiba-tiba banyak sendatan dan dia mempertahankan itu biarpun dia luka, dalam arti luka itu bukan luka secara fisik ya, mungkin, apa ya, luka secara perasaan ataupun luka secara hati ya, seakan-akan rezeki ataupun keuangan dia itu seakan-akan tersumbat ya. Biarpun dia bekerja apapun di sini kelihatannya apa ya, sulit untuk bisa, eee, untuk bisa menabung uangnya. Mungkin akan ada saja cobaan, mungkin dia akan, apa ya, diberi sakit ataupun apa, sehingga uang itu keluar lagi. Mungkin ketika dia dapat uang, terus ada saja mungkin motornya rusak, larinya ke ke servis. Nah, kira-kira seperti itu ya, semoga bisa ditangkap ya. Nah, itu ya. Jadi orang ini masih penuh bertahan ya, dan dia, istilahnya kesimpulannya dia tidak mau menunjukkan sama orang lain ya, biarpun, merasa kehidupannya itu akhir-akhir ini saya merasakan ada suatu kepahitan, beda dari yang kemarin-kemarin. Nah, seperti itu ya, Sobat, ya. Oke, sekarang kita lihat untuk masalah zodiak, shio juga tanggal lahir, juga wetonnya ya. Oke. Di sini, ada zodiak Aquarius ya, selamat ya, nanti akan saya cek ya. Ini ada Aquarius, kalian berpeluang ya. Aquarius berpeluang mendapatkan suatu keberkahan ya. Terus masalah sionya, di sini ada sio dragon ya, bisa dikatakan sio naga ya, itu dragon. Terus untuk masalah tanggal kelahiran, selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir 16 ya, selamat ya 16 ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi wetonnya dulu, Sobat. Iya. Ini kalau untuk masalah weton, di sini saya tadi mendapatkan suatu petunjuk, kalian yang mempunyai weton Jumat Wage, ya selamat untuk kalian yang mempunyai weton Jumat Wage ya, maksud saya Jumat Wage ya. Untuk masalah, masalah keberkahan ya, tadi saya menangkap, insyaallah kalian akan ibaratnya akan dilancarkan suatu kerjaan kalian ya, akan lancar biarpun itu kalau saya menangkap di sini lebih condong apa ya, lebih condong masalah rezeki itu gini ya, kecil ya, rezekinya kecil cuman lancar. Nah, beda sama yang ini ya, mungkin akan dihantam suatu kerjaan yang besar ya. Biarpun meskipun nanti banyak istilahnya itu ya mungkin ada jatuh tempo, mungkin ada sendatan-sendatan ya, tidak selalu mengalir, cuman sekali dapat rezeki besar ya. Cuman kalau yang ini ya, yang di energi ketiga ini kelihatannya kalian itu dihantam apa, dilancarkan kerezekian cuman kecil. Nah, saya rasa tidak masalah, yang penting apa, yang penting itu biarpun kecil itu istiqomah, Sobat, ya, bisa dikatakan seperti itu, yang penting lancar lah. Nah, itu ya.
Itu yang apa ya, keberkahan yang pertama, kalian akan dilancarkan suatu kerezekian biarpun itu kecil tetapi sekali lagi mengalir lancar sama kalian. Terus yang faktor kedua, saya di sini tadi menangkap suatu petunjuk kalian akan bisa, ibaratnya apa ya, bisa membeli suatu investasi lah, bisa dikatakan tanah ataupun rumah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ada harapan besar kalian untuk, membeli itu semua gitu loh ya. Nah, ya, jadi alhamdulillah ya untuk yang energi yang ketiga ini cukup bagus, istilahnya itu petunjuk keberkahannya itu bisa dikatakan akan cukup bagus ya, biarpun semua ini ya bagus lah kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena kan tidak ada yang apa ya, tidak ada yang mustahil biarpun saya mengatakan prediksinya ini di 7 hari ke depan apakah bisa secepat itu? Ya tidak ada yang mustahil ketika Sang Maha Kuasa ataupun, istilahnya Sang Maha Kuasa Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa itu berkehendak. Itu kan tidak ada yang mustahil. Jangankan, istilahnya 7 hari. 1 hari pun ataupun hitungan jam pun ketika mungkin itu akan diberi keberkahan yang luar biasa, pasti akan terjadi. Nah, kan seperti itu ya. Gitu loh sahabat. Jadi kita tetap harus berpikir positive thinking bahwa, jangan melihat apakah di jangka waktu 7 hari apakah bisa membeli sesuatu yang istilahnya itu yang muluk-muluk ataupun yang berlebihan. Ya siapa bilang tidak bisa? Ya itu tadi balik. Ketika Sang Maha Kuasa, memberikan istilahnya itu memberikan keberkahan sama manusia, jangankan hitungan hari, jangankan hitungan jam, hitungan detik pun kita akan bisa sangat luar biasa. Bisa bisa menjadi sultan, bisa menjadi orang kaya dadakan, kan seperti itu. Nah, semua tetap, kuasa Sang Maha Kuasa ya, gitu loh. Oke, sekarang kita lihat untuk, energi tarikan yang keempat sobat ya. Ini di kartu utamanya muncul 10 cup ya, tuh ya muncul 10 cup, terus dikonfirmasi sama 8 pentacles, seseorang sedang memahat koin satu persatu ya. Ini kalau saya tangkap energinya dari energi orang keempat ini ada 10 cup, di mana, dia adanya suatu harapan yang tinggi ya, cita-cita yang tinggi, tetap ya, apa ya, bukan hanya seputar faktor finansial saja kalau saya menangkap di sini ya, beberapa faktor ya, dia menginginkan adanya suatu kesuksesan. Yang jelas ketika mungkin dia sukses ataupun dia berhasil apa yang diinginkan selama ini, dia itu mau, apa ya, istilahnya itu dia juga mau berbagi sama keluarga, bisa dikatakan, orang dekatnya dia mungkin atau keluarga dia mungkin ataupun orang yang dia kenal. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ibaratnya gini, ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan, saya itu ingin bersyukur. Nah, saya ingin, rasa syukur saya itu saya akan wujudkan ya, mungkin bersenang-senang mau ngajak makan ataupun ngajak pesta ataupun yang lain. Nah, dia mempunyai keinginan seperti itu ya, gitu loh. Jadi, ketika dia adanya suatu keberhasilan, sekali lagi adanya suatu keberhasilan yang dia capai, dia itu ibaratnya itu saking senangnya dia mungkin ya rasa bersyukur sama Sang Maha Kuasa itu dengan cara seperti itu ya, dengan cara menyenangkan orang-orang terdekat dia seperti yang saya katakan tadi, entah itu keluarganya sendiri, entah orang terdekat, entah orang yang dia kenal, yang penting dia mau berbagi, barang apa dia istilahnya itu menebus suatu apa ya, keberkahan yang sudah diberikan sama Sang Maha, Kuasa, ibaratnya bersyukur dengan cara seperti itu ya. Jadi jelas energi dari orang ini, bisa dikatakan cukup bagus dan saya menangkap juga ibaratnya orang ini juga pantang menyerah ketika dia belum bisa mencapai, dia tetap terus mengejar ya, dia tetap terus mengejar. Cuman di sini, apa ya, kalau saya menangkap energi dari orang ini, masalah segi pemikiran terkadang dia selalu berpikir terus gitu loh sahabat ya, gitu loh. Ada yang suatu pemikiran, kapan ya bisa tercapai, kapan bisa tercapai, nah gitu loh. Jadi adanya suatu pemikiran yang terus-menerus, kan biasanya ada orang tuh, ibaratnya ketika dia inginkan sesuatu ya, ingin keberhasilan contohnya di faktor keuangan, dia sudah usaha kerja, cuman terkadang pemikirannya itu, ya sudah mungkin sekarang dipikirkan, terus besok tidak, dipikirkan besok tidak. Nah, orang ini selalu dipikirkan, siang, malam, sore selalu dipikirkan kapan 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 akan bisa berhasil. Nah, kira-kira seperti itu kalau saya tangkap secara energi ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan kemauannya juga rada keras di sini, gitu loh ya, orang ini ya. Terus konfirmasinya ada, 8 pentakel sobat ya. Di sini bisa dikatakan bagus ya, gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, dia juga penuh semangat ya, juga penuh konsentrasi, dia tidak apa, ibaratnya itu dia tidak menyerah ketika mungkin ada kegagalan, dia tidak menyerah, dia sanggup ataupun dia mau mengerjakan mulai dari nol, mulai dari awal. Biasanya kan, apa ya, tidak semua orang kan seperti itu. Terkadang ketika orang itu mempunyai kesalahan dalam hal pekerjaan ataupun apa ya, dia tidak mau mengulang dari nol,
mengulang awal. Ya, kan tidak semua orang seperti itu, cuman di sini tertangkap dia rela ya, rela memperbaiki, rela berjuang keras lagi ketika mungkin ada kesalahan, biarpun itu diartikan dia kembali kepada titik nol ya. Dia tidak mau adanya suatu adanya suatu rasa menggerutu ya, adanya suatu rasa jengkel, amarah. Dia tidak mempunyai seperti itu ya, mungkin mempunyai kalau saya tangkap energinya dingin si orang ini ya. Jadi ibaratnya dia pasrah, mungkin ketika ada kesalahan terus dia dikembalikan di titik nol ya dalam suatu masalah itu, dan harus mengulang kembali untuk mencapai apa yang diinginkan. Dia tidak selalu menggerutu dalam hati, ya. Dia tidak, istilahnya itu tidak selalu sambat saja, tapi dibuktikan dengan dia, "Biarkan saya bekerja keras lagi untuk memperbaiki, biarpun terasa berat pekerjaan ini, tetap saya akan memperbaiki apapun permasalahan, yang penting saya harus kembali, apa yang saya inginkan harus bisa stabil lagi." Nah, intinya seperti itu ya, semoga bisa ditangkap ya penjelasan saya sepertinya. Jadi bisa dikatakan tanpa adanya suatu menyerah dan dia pantang untuk menyerah ketika mungkin apa yang diinginkan itu meskipun harus diawali dari nol karena akibat terjatuh mungkin ya, yang penting bisa kembali pulih lah, ibaratnya seperti itu ya orang ini ya. Oke, sekarang kita lihat untuk masalah, zodiaknya ya sobat ya. Di sini, zodiak kalian ada Virgo ya untuk tarikan energi keempat ini. Selamat ini kalian yang punya zodiak Virgo ya. Terus dari segi, shio kalian muncul ya. Ini ada shio horse ataupun shio kuda. Selamat ya kalian punya shio kuda, sionya. Terus kalau dari tangkapan tarikan energi tanggal lahir di sini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 3 ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi wetonnya sobat ya. Oke. Ini saya bisa menangkap ya. Di sini kelihatannya kalian yang mempunyai weton Sabtu Legi ya. Sekali lagi untuk wetonnya Sabtu Legi. Terus saya tadi, menangkap, bisa saja nanti kalian akan diberi sebuah kemudahan ataupun diberi sebuah, sebuah keberkahan ya. Ini mungkin kalian bagi yang sakit ya, kelihatannya insya Allah akan bisa adanya suatu obat ya. Mungkin yang selama ini kalian sakit sulit mencari obat ataupun sulit sulit untuk menyembuhkan diri ya. Di sini kelihatannya akan, tiba-tiba kalian akan diarahkan ataupun akan adanya suatu energi, yaitu intinya sakit kalian akan sembuh, yang mungkin selama ini susah sembuh loh ya, yang saya katakan itu susah sembuh loh ya, gitu loh ya. Yang mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sulit mendapatkan obat. Insya Allah di sini kelihatannya kalian akan menemukan jalan sobat ya, asalkan tetap bersabar, itu saja ya. Kalian akan menemukan sebuah obat ketika kalian sakit, itu yang poin pertama. Di poin kedua saya juga menangkap di sini kalian akan bisa tercapai hajatnya ya, eee, ketika mungkin si orang ini mungkin ada suatu hajat, baik stabil dalam hal asmara ataupun stabil dalam hal keuangan ya, dalam hal pekerjaan. Kelihatannya di sini akan ada suatu keberhasilan, tergantung tergantung niat kalian gitu loh ya, di sini ya, tergantung niat kalian. Kalian menginginkan kestabilan di faktor apa? Nah, itu yang saya tangkap, cuman di sini jelas yang lebih dominan alhamdulillah ya, mungkin ketika kalian sakit dan sulit menemukan kesembuhan ataupun sulit menemukan obat yang cocok untuk kesembuhan kalian, di sini kelihatannya tiba-tiba nanti kalian akan adanya suatu energi ya, yang insyaallah itu akan membuat kalian akan netral ya, akan kembali pulih. Bisa saja nanti kemungkinan akan ada tiba-tiba ada orang ya yang memberi yang mengasih tahu kalian obatnya ini, obatnya ini. Nah, itu kan sama saja seperti keberkahan. Nah, itu loh ya, sehingga kalian jalankan, mungkin kalian konsumsi dan itu akan menyembuhkan kalian. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi yang lebih dominan di sini, mengarah sih yang lebih kuat di faktor kesehatan juga ya, gitu loh. Alhamdulillah ya kalian diuntungkan mungkin lama yang sakit ya, ataupun berbulan-bulan insyaallah akan sembuh ya. Oke, sekarang kita lihat untuk energi yang terakhir sobat ya. Di sini kartu utamanya adalah Ace of Cup, itu tangan keluar dari awan memegang tangan keluar dari awan memegang cup, itu cup dalamnya seperti mau ada merpati masuk sobat ya, itu ya kartu utama. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles.
prajurit naik kuda sedang memegang koin. Ini kalau saya tangkap ya energinya di kartu terakhir ini energi dari orang kelima di sini kelihatannya Ace of Cup. Di mana orang ini selalu ingin menumbuhkan ya, ingin menumbuhkan rasa cinta kasih, rasa cinta damai. Itu ya satu ya. Terus kalau saya menangkap juga di sini orang ini selalu adanya suatu pengejaran-pengejaran kalau saya tangkap di sini ya. Ketika gini ya, ketika mungkin dia menginginkan sesuatu apapun, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya kesehatan, pokoknya yang macam-macam lah. Nah, ketika dia mempunyai niat untuk bisa mengejar itu ya, untuk bisa menyetabilkan. Nah, di sini dia pantang menyerah ya, sampai benar-benar dia bisa. Contoh mungkin ketika dia sakit ya contoh, ya bagaimana caranya sembuh ya. Mungkin dengan berolahraga atau istirahat yang cukup ataupun minum obat apalah, dia cobai semua yang jelas dia mempunyai prinsip apapun yang sudah kurang stabil sama saya akan mencoba untuk menyetabilkan ulang. Nah, itu yang saya maksud. Jadi adanya suatu harapan yang tinggi juga tentang adanya suatu kestabilan dan juga saya tadi mengatakan orang ini bisa dikatakan ia penuh rasa, kasih sayang, ingin menumbuhkan rasa cinta kasih ataupun kasih sayang baik sama pasangan ataupun sama keluarga ataupun orang-orang yang dia kenal. Ininya orang ini tidak mau adanya suatu konflik ya. Jadi energinya, tertangkap adanya suatu energi dingin yaitu, energi damai lah kira-kira seperti itu ya. Terus, dikonfirmasi sama kartu Knight of Pentacles ya, seperti yang saya katakan tadi, seperti yang saya katakan barusan ini nyambung ya, apapun yang dia inginkan, dia ingin selalu menginginkan adanya suatu kestabilan. Ketika mungkin dia rasa di faktor yang dia inginkan itu tidak stabil ya. Jadi bisa difahami ya, ketika mungkin masalah keuangan ini contohnya, di masalah keuangan dia merasakan tidak stabil. Nah, bagaimana caranya dia stabil? Nah, dia selalu mengejar itu. Nah, di sini ada hubungannya karena di sini tertangkap Knight of Pentacles artinya mungkin di sini lebih dominan di masalah keuangan ya, di adanya kekurang stabilan ketika dia mempunyai keuangan dia ingin istilahnya dia ingin mengembangkan ya, itu loh. Mungkin dia akan membuka bisnis ataupun membuka jualan atau apa, yang jelas di sini dia selalu memutar otak, yaitu tadi yang penting saya bisa stabil. Nah, itu loh ya intinya ya. Entah dia kembangkan untuk jualan, entah dia kembangkan mungkin untuk pembelian saham apa, yang jelas uang itu tidak minus dan tidak stuck, tidak diam, harus ada perkembangan, peningkatan. Itu yang dia inginkan di sini ya. Ini bagus ya, saya juga menangkap di sini, dia adanya suatu rasa mudah menolong, mudah simpatik juga. Kalau saya tangkap energinya, dia mudah menolong, dia mudah simpatik juga ya, dan dia juga tidak mau ribet lah. Mungkin gini ya, mungkin ketika ada masalah ya, apalagi yang berhubungan dengan keuangan, dia orangnya tidak mau ribet. Ya sudah berapa saya bayar, nah sudah berapa saya bayar, nah itu ya. Meskipun, tidak terlalu tinggi lah masalah angka, nah gitu loh. Itu sebagai contoh ya, ketika mungkin ada suatu masalah sekali lagi yang berhubungan dengan keuangan, dia tidak mau ribet gitu loh ya. Mungkin pengurusan apa, surat-surat apa, dia dia tidak mau ribet, ya berapa dikasih, nah itu orangnya. Jadi sekali lagi tidak mau ribet ya, apalagi yang berhubungan dengan keuangan. Sekarang kita lihat untuk, zodiaknya. Ini kalau zodiak, wow, ini luar biasa ya. Sering saya mengatakan zodiak ini benar-benar penuh kejutan, sobat ya. Luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Cancer ya. Ini luar biasa zodiak ini ya. Zodiak ini penuh dengan kejutan ya. Setiap saya istilahnya itu upload ataupun reading secara eksklusif, ini sering keluar daripada tidaknya ya Cancer ini ya. Gitu loh ya. Ini luar biasa Cancer, selalu diliputi keberuntungan. Saya juga nggak tahu kenapa Cancer itu seperti ada medan magnet ya, ketika saya membuka acara eksklusif ini seperti ketarik Cancer ini gitu loh ya. Dan mungkin juga adanya keberuntungan dari Sang Maha Kuasa juga, kira-kira seperti itu ya. Oh, luar biasa ini Cancer ya, tanpa tidak terduga ya. Maksud saya gini ya, Cancer ini kan paling sedikit peminatnya, cuman ya itu tadi, sedikit peminatnya besar keuntungannya gitu loh ya, buat kalian yang punya zodiak Cancer seperti itu ya. Jadi lebih magnet magnet keberuntungannya dia luar biasa Cancer ini. Dia selalu ngikut. Terus untuk masalah sio ya, di sini kalian yang mempunyai sio rabbit ataupun sio kelinci, kalian akan diuntungkan juga ya. Adanya suatu keberkahan yang nantinya akan turun. Dan kalian yang mempunyai tanggal lahir 19, ini kelihatannya kalian akan mendapatkan keberkahan juga ya. Nah, ini ya. Sip ya. Sip ya, kalau saya rasa di sini sudah mantap lah. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi wetonnya.
Oke. Ini untuk masalah weton ya. Di sini kelihatannya kalian yang beruntung, kalian yang mempunyai weton Senin Pon, ya sekali lagi Senin Pon, ya kalian diuntungkan untuk masalah weton. Kalau saya menangkap suatu keberkahan insya Allah yang akan diturunkan sama kalian, saya menangkap di sini luar biasa ya untuk energi yang terakhir ataupun segmen penutup di sini kelihatannya kalian akan mengena ketiga-tiganya ya. Bisa saja kalian akan stabil di faktor asmara ya. Bisa saja nanti kalian stabil di faktor pekerjaan, bisa saja nanti kalian stabil di faktor keuangan ya. Ketiga-tiganya akan menghantam kalian sobat ya. Alhamdulillah ya. Ketika saya mengatakan stabil ya bukan berarti adanya tidak adanya suatu peningkatan yang sangat tinggi enggak. Mungkin kalian akan diuntungkan ya di fase-fase tengah-tengah saja kan kita harus bersyukur. Nah, kira-kira seperti itu ya, gitu loh. Saya tidak menangkap adanya suatu yang terlalu berlebih-lebihan, tidak seperti itu. Saya menangkap adanya suatu kestabilan. Mungkin ketika mungkin kalian adanya suatu hubungan asmara, terus hubungan pekerjaan, terus faktor keuangan itu di mana kalian mungkin saat ini berada di titik nol ya. Itu bisa saja nanti kalian akan kembali istilahnya itu berangsur-angsur naik di puncak stabil, artinya di puncak tengah-tengah. Jadi saya tidak menangkap adanya suatu terlalu tinggi, terlalu naik drastisnya. Ya, semoga saja itu akan bisa mengena ya, mungkin akan bisa adanya suatu kenaikan. Cuman saya lebih lebih dominan kalau saya menangkap tadi lebih terlihat kalian itu di fase-fase yang tengah. Nah, itu sudah alhamdulillah. Artinya apa? Tidak masalah di fase stabil ataupun di fase tengah-tengah kan tidak masalah, yang penting tercukupi. Nah, kira-kira kan seperti itu. Ya, kalau kita istilahnya itu buat apa kita naiknya tinggi grafiknya tapi tidak merasa tercukupi ya. Mungkin satu hari akan ada rezeki terus seminggu tidak ada rezeki. Nah, kan buat apa seperti itu. Yang jelas kan cukup stabil ya, tengah-tengah, yang penting bisa tercukupi ya. Biarpun tidak terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan juga ya ibaratnya kan ya tidak bagus juga. Nah, itu ya sobat ya. Jadi bisa dipahami ya untuk kalian yang di energi yang kelima yang sudah saya sebutkan zodiaknya, sionya, tanggal lahirnya juga wetonnya ini kelihatannya kalian akan disetabilkan ya di berbagai faktor ya. Yaitu tadi mungkin ketika kalian mengalami titik nol di hubungan asmara ya akan stabil. Ketika kalian mendapatkan titik nol ya, titik rendah di hubungan pekerjaan, di faktor pekerjaan kalian akan stabil. Sama di keuangan, di mana ketika mungkin kalian mengalami titik terendah ataupun titik nol ya, banyak hambatan, sulit mendapatkan rezeki, insya Allah akan stabil, akan lancar lah, akan tercukupi lah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya sobat ya, semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi yang tarikan energi yang pertama, energi kedua ya, energi yang ketiga, energi yang keempat, energi yang kelima itu kan saya tadi mengatakan itu akan beda-beda ya, beda-beda maksudnya keberuntungannya itu beda-beda. Yang jelas di pertama ini sekali lagi ya di sini muncul di sini ada Scorpio, terus Snack ya untuk masalah sionya Snack dan tanggal lahirnya 18. Silakan diingat-ingat sendiri, ini saya buka ini sebagai contoh saja ya untuk masalah weton dan lain-lain, silakan tadi diingat-ingat sendiri sobat ya. Oke sobat ya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu tetap ya yang baik jadikan semangat dan motivasi ya, ibaratnya itu kita aminkan ya, kita syukuri memang ketika itu baik. Sekali lagi ketika zodiak kalian ya cocok, terus sio tidak cocok ikuti zodiak. Sio kalian cocok ya, terus zodiaknya tidak cocok ya ikuti sio ya. Tanggal lahir kalian cocok, sio tidak cocok, zodiak tidak cocok ya ikuti tanggal lahir. Sama, ketika weton kalian cocok, terus tanggal lahir kalian tidak cocok, sio tidak cocok, zodiak tidak cocok, ya ikuti weton ya. Nah, kenapa saya selalu sering menyampaikan seperti ini? Karena tidak sedikit ya, ibaratnya ketika saya sudah menginfokan ataupun menjelaskan seperti yang barusan saya katakan, itu nanti masih aja ada yang bertanya gitu loh, "Mas, saya zodiaknya cocok tapi bagaimana sionya tidak cocok?" Nah, itu berarti berarti kalian yang komentar seperti itu ya tidak menyimak gitu loh ya. Kan sering saya mengatakan, ketika mungkin zodiak kalian cocok, sio kalian tidak cocok, ya ikuti zodiak saja. Nah, gitu loh ya sobat ya. Makanya saya sering menjelaskan seperti ini agar apa? Ya agar semoga bisa dimengerti gitu loh ya. Jadi jangan bertanya ketika mungkin weton kalian cocok, masalah sio, tanggal lahir, ya zodiak tidak cocok ya tidak masalah, ikuti weton kalian saja.
Nah, seperti itu sobat ya. Itu ya, sebagai tambahan yang pertama. Sebagai tambahan kedua ya, tetap saya tadi mengatakan tidak ada yang tidak mungkin ya, ketika Sang Maha Kuasa dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa ya, ketika itu akan memberikan keberkahan, memberikan sebuah hidayah, keuntungan-keuntungan yang membuat kita bahagia, kita senang. Ya, tidak ada yang mustahil ya. Jangankan hitungan hari, ini kan saya prediksi 7 hari ke depan ya, sampai batas waktu selesai bulan Maret. Ya, jangankan seperti itu ya. Saya tadi mengatakan dalam hitungan jam ataupun hitungan detik itu bisa terjadi ya. Dalam arti apa? Kita akan ada suatu perubahan-perubahan. Bisa saja kita menjadi orang yang dadakan kaya raya, menjadi sultan yang dadakan sehingga kaya raya. Nah, kan seperti itu. Ya, itulah yang saya maksud. Jadi tidak ada apa ceritanya apakah bisa ya, istilahnya itu prediksinya itu terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi dengan tempo yang sangat cepat, bisa dikatakan 2 hari, 3 hari, 4 hari ya. Apakah bisa? Sedangkan kita pekerjaannya seperti ini, seperti itu. Nah, ya kita tidak boleh berpikir seperti itu, yaitu tadi siapa yang bisa melawan, kehendak Sang Maha Kuasa. Tidak ada ya, sekali lagi makhluk, manapun tidak ada yang bisa melawan kehendak Sang Maha Kuasa ketika Sang Maha Kuasa menakdirkan kita sebagai orang yang punya, sebagai orang yang mapan ya, rezekinya lancar, besar, ya pasti terjadi gitu loh. Tidak ada yang mustahil lah intinya di situ sobat ya. Nah, oke sobat ya, sekali lagi semoga bisa, difahami ya apapun itu ya, tetap ini bersifat prediksi ya, tetap istilahnya bersifat terawang, juga general reading ya. Sekali lagi ketika mungkin tidak ada yang keluar ya, ini kan sudah saya tembak semua ya, komplit ya. Ketika satu pun kalian tidak ada yang keluar, mungkin zodiak, sio, tanggal lahir, tidak ada yang keluar, ya jangan bersedih. Kemungkinan besar, ketika saya membuat tradingan terbaru ya siapa tahu itu nanti akan muncul punya kalian. Kan saya selalu mengatakan setiap perzekan itu pasti ada apa ya, ada istilahnya bergantian, ada perputaran. Si A mungkin hari ini, si B besok, si D sekarang. Nah, kan kira-kira seperti itu. Artinya ada suatu roda perputaran sobat. Nah, di mana kita harus yang mengantri. Kan jelas ada suatu istilah kata-kata tidak selamanya kita itu di atas. Pasti suatu saat kita berada di bawah. Nah, kan ada suatu istilah kata-kata kan seperti itu ya. Yang jelas kita bagaimana kita usaha dan bertahan hidup yang menggunakan kepositifan, kebaikan ya, apalagi ini memasuki bulan suci Ramadan, kita harus perbanyaklah menebar suatu kebaikan ya, menebar suatu rasa kasih sayang, juga menebarkan suatu rasa kepositifan, lebih-lebih sama Sang Maha Kuasa. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian ada masalah dan itu sulit dilogikakan, sudah tidak masuk akal, bahkan mengalami kemerosotan ya, penurunan yang luar biasa, ya jangan diabaikan. Bisa saja itu teguran dari Sang Maha Kuasa melalui hati kalian. Maksudnya kalian itu disuruh berpikir, itu jangan diabaikan kalau ini memang benar-benar bukan alami, tapi ada serangan pihak-pihak tertentu ya, serangan dari pihak-pihak setan, iblis, kan seperti itu yang menyerang kalian sehingga membuat kalian itu aura kalian tertutup sehingga banyak sendatan gitu loh ya. Ya jadi kalian harus ya mungkin ditegur itu harus disuruh dikuatkan ya secara doa ya, secara pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Dan bisa saja kalian ibaratnya dikasih kode itu disuruh ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya ketika kita sendiri tidak mengetahui bagaimana tata caranya atau ikhtiarnya itu seperti apa agar bisa keluar dari istilahnya itu keluar dari zona ketidaknyaman menuju zona nyaman. Kan seperti itu. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah baik sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri ya. Tidak bisa berubah otomatis apalagi mengetahui ya, terus merasakan. Udahlah saya abaikan, mungkin ini apa ya, mungkin ini alami ya, jangan mungkin ini alami karena kita sendiri tidak tahu ini alami atau tidak. Yang jelas kalian sendirilah yang nantinya itu akan merasakan gitu loh ya, ini alami atau tidak ya. Ini apa, berunsurnya sudah lama ataupun barusan. Nah, itu nanti kalian bisa berpikir akhirnya. Ketika semuanya itu kalian samaratakan, kalian anggap ya mungkin itu alami, ujian dari Tuhan. Ya selamanya kalian akan mengalami suatu penurunan, suatu kemerosotan. Gitu loh sobat ya. Nah, gitu loh. Kalau saya jelaskan nanti berhubungannya sama religi ini panjang. Ya, kira-kira kan seperti itu ya. Bukannya saya tidak bisa menjabarkan secara religi. Saya bisa, cuman kan nanti panjang ya. Oke ya.
Oke sobat ya, mungkin itu dulu sekali lagi yang bisa saya sampaikan, tetap semangat apapun itu ya, jangan mudah menyerah. Ya semoga, amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini, semua, bisa apa ya, bisa diterima, oleh Sang Maha Kuasa dalam hal ini, Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bisa diterima dan itu akan menjadikan suatu amal soleh ataupun amal kebaikan buat diri kita sendiri. Semoga kita kuat ya, kita harus kuat sobat ya sampai berbuka nanti. Oke ya. Mungkin itu dulu sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.